Halo semua, terima kasih sudah mengklik video ini. Kali ini kita akan membahas struktur organisasi kehidupan, ataupun tingkat organisasi kehidupan. Nah, dimulai dari yang paling kecil sampai yang paling kompleks ya. Bagian yang paling terkecil yaitu sel. Sel ini unit ataupun bagian terkecil penyusun makhluk hidup. Kalau gitu ada nggak sel yang makhluk hidup yang tersusun dari satu sel aja? Ada, yaitu ini. Ada sel uniseluler dan multiseluler. Uniseluler, seluler, itu artinya uni satu seluler sel, makhluk hidup yang hanya terdiri dari satu sel saja. Contohnya, bakteri dan beberapa hewan protozoa. Kalau multiseluler, multi itu kan banyak, seluler itu sel. Berarti makhluk hidup yang tersusun dari banyak sel. Ya contohnya manusia, hewan, tumbuhan, gitu. Lalu kumpulan dari sel ini akan membentuk jaringan. Nah, jadi sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama akan membentuk jaringan. Contohnya gini, kalau misalnya selnya adalah sel saraf. Sel saraf itu kan bentuknya seperti ini. Oke, jadi ini satu sel saraf. Jadi kumpulan dari beberapa sel saraf akan membentuk jaringan saraf. Jadi ya kakak persingkat aja, maksudnya disederhanain aja gambarnya jadi gini ya. Ini bagian dendritnya yang ini tuh, dan ini bagian aksonnya, dan ini sinapsisnya. Lalu nanti akan berinteraksi dengan sel saraf yang lain. Ini. Terus berinteraksi lagi dengan sel saraf yang lain. Berinteraksi lagi dengan sel saraf lain. Dan membentuk jaringan. Oke, jadi intinya sel yang sama dan memiliki bentuk fungsi yang sama, bentuk yang sama akan membentuk jaringan. Nah, lalu jaringan akan membentuk organ. Kumpulan dari jaringan akan membentuk organ. Organ yang dibentuk dari ini, saraf itu ada di mana? Ada di ini gambar otak ya. Jadi jaringannya namanya jaringan saraf, selnya sel saraf atau neuron, organnya otak. Nah, lalu organ ini untuk sistem organ. Sistem organ yang contohnya organ apa aja? Otak, terus sumsum tulang belakang, medula oblongata, itu nanti akan membentuk sistem saraf kan, atau namanya sistem koordinasi. Oke, di sini deh. Karena udah susah menggambar otak dan kawan-kawannya, maka langsung aja tulis ini sistem koordinasi.
Ini tadi neuron atau sel saraf. Lalu ini jaringan saraf, ya kan? Lalu yang ini otak. Lalu otak akan berkoordinasi dengan sumsum tulang belakang, medula oblongata, otak kecil. Itu yang dinamakan dengan sistem koordinasi atau sistem saraf. Terus, sistem organ berinteraksi dengan sistem organ lain membentuk organisme atau individu. Contohnya apa? Individunya apa? Sebut aja gajah. Ya. Jadi seekor gajah. Nah, individu itu artinya satu. Jadi kalau gajah, seekor gajah, seekor kucing, sebatang pisang, sebatang bambu, sebatang apokat. Tapi dia harus satu. Harus satu. Oke? Kalau gitu, kalau ada misalnya gajahnya 5 atau lebih dari 5, maka itu namanya populasi. Atau pisangnya ada 20, itu namanya populasi. Jadi, kumpulan dari individu yang sejenis itu namanya populasi. Oke. Lanjut di bagian sini. Kumpulan dari individu akan membentuk populasi. Contohnya tadi populasi apa? Populasi gajah, populasi pisang, populasi rumput, populasi padi. Oke, populasi gajah. Terus kumpulan dari beberapa populasi yang hidup di satu habitat yang sama dan saling berinteraksi, itu namanya komunitas. Oke, jadi di sini komunitas. Kumpulan dari beberapa populasi. Contohnya komunitas padang rumput. Nah, ini komunitas padang rumput. Biasa dibilang lapangan rumput sih. Lapangan rumput. Udah mentok ya. Nah, komunitas lapangan rumput ini terdiri dari maaf banget. Ini rekaman ini dibuat tengah malam, tapi masih banyak juga suara-suara orang berisik. Jadi komunitas lapangan rumput ini terdiri dari populasi rumput gajah, populasi belalang, populasi cacing tanah. Yang intinya terdiri dari beberapa populasi. Lalu kumpulan dari kumpulan dari populasi itu akan membentuk komunitas. Nah, ini kan kita masih bicara makhluk hidup kan? Mulai dari ini nih. Sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, gajah, populasi gajah, dan sebagainya. Ini kan masih makhluk hidup. Lalu bagaimana makhluk hidup tersebut berhubungan dengan makhluk yang tidak hidup? Nah, itu namanya ekosistem. Jadi ekosistem itu
hubungan timbal balik antara makhluk yang hidup dengan makhluk yang tidak hidup. Oke, ini hubungan timbal balik antara makhluk hidup, yaitu makhluk biotik, dengan makhluk yang tidak hidup, abiotik. Nah, biotik itu makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan, bakteri, jamur, dan lain-lain. Abiotik itu makhluk yang tidak hidup. Batu, pasir, air, tanah, udara, itu kan tidak hidup. Oke, lanjut. Bagian kalau ekosistem bertemu lagi dengan ekosistem lain, artinya kumpulan dari ekosistem, itu akan membentuk bioma. Contoh bioma tundra, bioma taiga, bioma padang. Nanti kakak akan jelaskan ini di pokok bahasan untuk ini. Bioma taiga dan lain. Nah, terus yang paling kompleksnya lagi, selain dari bioma, yaitu biosfer. Jadi biosfer ini merupakan tingkatan organisasi kehidupan yang paling kompleks, yang meliputi seluruh lapisan kulit bumi, air, dan atmosfer tempat adanya kehidupan. Contohnya apa? Bumi. Gitu. Oke, sampai di sini dulu materi untuk struktur organisasi kehidupan dari yang terendah sampai yang terkompleks ini. Sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, biosfer.